Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidun qawlaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh Ya Rabbi waj'al raja'i ghairi munaqisi ladaika waj'al hisabi ghairi munakharimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh واملن على جمعنا الحاضر مغفرة تمحو الخطايا في بدء ومقدم. يا رب بال والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالأهد والذمم. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إلى حديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته بأن الله يغفر ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بسببهم وكرامهم في الدين والدنيا والآخرة. أسابقكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kita bacakan Fatihah sekali lagi ya. Kita khususkan untuk almarhum Jasiman bin Pano, almarhumah Mariatum binti Aonang, almarhum Omay bin Raliun, almarhumah Hasna binti Imar, juga almarhumah Hajah Salimah binti Salam, dan almarhum Bapak Haji Naidih bin Tamim. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya oleh Allah SWT, dan kelak mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر منهم فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإن أصدق الحديث في كتاب الله أفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكما قال معلم رحمهم الله في فضيلة الأضية وبيان تكبيراتها. Hadirin kiram, para alim wal ulama, para asatidzah wal hujjah, para tokoh masyarakat, pilih sepuh, tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau yang hadir pada kesempatan malam hari ini, khusus orang tua kita, mukarram Bapak Haji Satiri serta seluruh jamaah Masjid Izharul Haq yang dimuliakan Allah. Tidak ada kata yang pantas yang bisa kita haturkan kecuali untai rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dengan berbagai macam karunia kenikmatan, dan mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba-hamba yang isti'adu bi ahkamis syar'iyyah, hamba yang tunduk patuh dan taat kepada syariat yang dibawa dan diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya kita bersalawat kepada beliau dengan satu harapan, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini kelak diaku Rasulullah sebagai umatnya, istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau, dan mudah-mudahan kita sekalian diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Al-Mukarramah, juga berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah. Asbab mahabbah, kecintaan kita mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul ujma ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala muallim rahimahumullah wa fi fadilatil udhiyah wa bayanu takbiratiha. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas tentang fadilah, keutamaan yang sangat luar biasa bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan udhiyah, melaksanakan kurban. Dan sekarang ini tinggal menunggu beberapa hari lagi, ya. Ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis. Mudah-mudahan perbedaan waktu penetapan tanggal 10 bulan Zulhijjah di Indonesia tidak akan terjadi perbedaan yang menyolok, atau perbedaan ini tidak mendatangkan mafsadat. Mudah-mudahan perbedaan ini mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan dipertajam, jangan dipolitisir hingga mengakibatkan terjadinya perpecahan di antara umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mau melaksanakan Rabu silakan, yang mau melaksanakan Kamis juga silakan. Tinggal kita, artinya keyakinan kita sendiri, ya. Yang mau ikut pemerintah silakan, yang mau mengikuti orang yang memang ahli ilmu falak penentuan saat 10 bulan Zulhijjah silakan, ya. Yang penting kita tetap istiqomah dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi yang jelas kita telah mengetahui tentang keutamaan yang begitu sangat luar biasa bagi umat Rasulullah yang melaksanakan udhiyah atau melaksanakan berkorban. Nah saudara, korban itu adalah ibadah, ya. Korban adalah ibadah, syariat yang dibawa oleh Rasulullah, mengikuti syariat para nabi dan para rasul. Kalau kita melihatnya, syariat ini dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, falamma, ketika Nabi Ibrahim memiliki seorang anak, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan korban, ya. Kemudian juga kita tahu korban ini bukan hanya umatnya Rasulullah ataupun umat Ibrahim saja, Nabi Ibrahim dan saja, namun juga sebelum-sebelumnya pun Allah perintahkan, termasuk di dalamnya Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Adam juga diperintahkan oleh Allah untuk berkorban, diwakilkan oleh anak-anaknya.
Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah itu dijelaskan ya, watslu alaihim naba abna adam bil haqqi idh qarabna qurbanan fataqabbal min ahadihima wa lam yuqbal min akhar. Ceritakanlah oleh kalian tentang peristiwa Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam, di mana Allah perintahkan dengan kebenaran, Allah perintahkan untuk berkorban anak-anaknya Khabil dan Qabil. Salah satu ada yang diterima dan salah satu ada yang tidak diterima. Jadi yang namanya korban itu bukan hanya diperintahkan kepada umat Rasulullah saja, namun seluruh umat terdahulu dari nabi-nabi terdahulu pun diperintahkan untuk berkorban. Hanya saja pengkhususian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khataman nabiyyin, nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah ke alam dunia, maka syariat ini dipertajam, artinya disempurnakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sempurnanya ibadah korban itu menjadi satu ibadah. Karena ibadah maka ada ketentuan-ketentuan, ya. Ibadah tidak bisa sembarangan, tidak semau kita ibadahnya. Ibadah itu ada syaratnya, ada kewajibannya, ketentuan-ketentuan yang memang terdapat dalam syariat. Karena ibadah itu, kurban itu adalah ibadah, maka ada syarat melaksanakan kurban itu. Yang pertama adalah seorang Islam. Orang Islam siapapun dia, ya, apakah dia anak kecil ataupun dia orang dewasa, yang penting Islam. Artinya dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia menyatakan Allah sebagai Tuhannya, Rasulullah Muhammad sebagai utusan terakhir yang diutus oleh Allah ke alam dunia, menjadi seorang Islam, Muslim. Nah, dia wajib untuk melaksanakan korban, siapapun dia, ya. Kalau orang kafir jelas-jelas tidak diterima korbannya. Namun kalau seandainya ada orang kafir ikut nimbrung ingin memberikan hewan kurban kepada kita, nih hewan kurban saya, orang kafir, terima saja, gak ada masalah, ya. Tapi bukan kurban, hanya sebagai sedekah. Mungkin dia ingin berpartisipasi. Yang jelas amal kurbannya tidaklah berlaku di sisi Allah, karena yang wajib menjadi syarat untuk berkurban itu, syarat kesunahan berkurban itu adalah seorang muslim atau seorang Islam. Yang kedua adalah orang yang mampu. Arti mampu di sinilah orang yang memiliki harta yang cukup untuk membeli satu ekor hewan kurban pada waktu yaumul Aid atau yaumul Nahar atau yaumul Tasyrik. Dan juga ada kelebihan harta yang bisa untuk kebutuhan dirinya, ya. Nah, orang yang seperti ini menjadi wajib untuk berkorban. Ada orang miskin, meskipun dia miskin, ya. Jadi yang namanya korban itu bukan hanya haknya orang-orang kaya saja, bukan. Tapi juga orang miskin pun bisa berhak untuk berkorban, asalkan ketika yaumun nahar dan ditambah dengan yaumut tasyrik dia punya kelebihan harta, yang harta itu cukup untuk membeli satu ekor hewan kurban dan cukup pula untuk memenuhi kebutuhan dirinya beberapa hari ke depan. Maka hal yang seperti itu menjadi wajib. Oleh karenanya pengarang kitab ini Durratun Nasin, Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad As-Sakir Al-Kabawi menjelaskan, wa man kana faqiran fawajjadal mala fi ayyamil udiyati tajibu alaihi al-udiyah. Wa man kana faqiran, siapa orang dalam keadaan fakir, keadaannya fakir, fawajjadal mal, kemudian ditemukan hartanya, fi ayyamil udiyah, pada saat waktu hari korban, tajibu alaihi al-udiyati, maka wajib baginya untuk berkorban. Kalau orang punya harta, ya, pada saat waktu udiyah, contohnya begini, ini ada orang miskin mau makan aja susah, terkadang makan 2 hari sekali. Di tanggal 9 misalnya dia kedatangan tamu nih, saya sering kali menceritakan ini, saya kedatangan tamu itu memberikan memperkenalkan dirinya bahwa dia pernah ditolong oleh orang tadi. Kemudian diberi sedikit harta untuk modal. Nyatanya dia usahanya maju.
Dia datang sekarang sebagai tanda terima kasih, dia menghadiahkan uang sebesar 10 juta misalnya buat orang miskin tadi. Berarti tuh orang miskin punya harta tuh, punya duit. Kalau 10 juta dia belikan 1 ekor kambing misalnya yang harganya 3,5 juta, berarti masih ada 6,5 juta, dan 6,5 juta itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya beberapa hari. Nah, yang seperti itu wajib untuk berkorban. Jangankan seperti itu, 5 juta misalnya pada saat masa waktu penyembelihan atau yaumul udhiyah, saat itu kita punya uang 5 juta, kita beliin dah satu ekor kambing yang harganya 2 juta. Kira-kira kambing ada yang 2 juta nggak harganya? Ada nggak? Ada, kambing kacang yang kecil, ya. Nah, 2 juta tuh kita beli. Berarti masih ada 3 juta. Ini 3 juta kira-kira 2-3 hari cukup nggak nih untuk kebutuhan kita makan? Cukup. Maka yang seperti itu fatajibu alaihil udhiyah, wajib baginya untuk melaksanakan kurban. Hati-hati. Kalau seandainya orang yang seperti ini dia punya harta kemudian kagak mau berkorban, diancam oleh Rasulullah. Rasulullah menyatakan, man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yuqarribanna musallana. Siapa orang yang punya kelebihan harta pada saat yaumut tasyrik atau yaumun nahar, dia mampu untuk membeli 1 ekor hewan kurban, kemudian dia nggak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat tempat ibadahku, kata Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah nggak mau kenal kita, saudara, kagak mau melihat wajah kita, bahkan nggak akan mau Rasulullah itu mengakui kita sebagai umatnya. Kalau seandainya kita nggak diaku oleh umatnya, maka hadis yang kedua dinyatakan, man kana lahu sa'atan falyamut insaan, man kana lahu sa'atan falam yudahi falyamut insaan yahudiyan au insaan nasraniyan. Siapa orang yang punya harta bisa mampu membeli 1 ekor hewan kurban pada saat yaumun nahar atau yaumut tasyrik, kemudian dia nggak mau berkorban, falyamut insaan yahudiyan atau insaan nasraniyan. Kalau dia mati tinggal pilih mau mati cara Yahudi atau mati cara Nasrani. Artinya Rasulullah kagak mau kenal kita, saudara. Kagak mau Rasulullah itu memandang kita sebagai umatnya, mengakui diri kita sebagai umatnya. Kalau Rasulullah nggak ngakuin, nggak akan mungkin kita mendapatkan keridhaan Allah, ya. Kita mungkin menganggap, oh saya punya amalan salat kita ini nggak sesempurna salat yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, para tabiin, para salafus soleh, nggak sempurna salat kita. Oh, saya punya amalan puasa kita pun demikian. Puasa kita tidak sempurna sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, yang dilakukan para salafus soleh, tabi'in dan tabi'in. Oh, saya punya amalan sodakoh kita jarang yang ikhlas, saudara. Kenapa? Karena sekarang ini diri kita, diri yang ada dalam diri kita ini telah dipengaruhi oleh kepentingan dunia, hingga akhirnya amal kita kagak ada yang istimewa. Gak ada yang istimewa amal kita. Satu-satunya untuk mendapat dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan yang lain. Apa itu jalannya? Jalannya, jadikanlah kita orang yang bisa memberikan Rasulullah kebanggaan. Jadilah kita sebagai umat yang betul-betul membuat Rasulullah senang. Jadilah kita umat yang betul-betul Rasulullah itu bangga kepada kita, ya. Apa yang diperintahkan Rasulullah, apa yang dicontohkan Rasulullah, kita kerjakan. Jangan sampai kita membuat Rasulullah sedih, jangan sampai kita membuat Rasulullah murka, jangan sampai kita membuat Rasulullah marah. Karena kalau Rasulullah marah kepada kita, berarti kita nggak akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amal kita udah diambil semuanya, ya. Kayak keutamaan udah diambil oleh para sahabat Rasulullah dan juga oleh para salafus saleh. Jadi kita nggak ada tuh, kagak ada di dalam diri kita nih amalan yang istimewa, gak ada. Coba kita bangga dengan baca Quran setiap hari misalnya. Berapa kali kita baca Quran setiap hari? Sahabat Rasulullah, para salafus saleh kalau baca Quran 1 hari itu bisa hatam 2-3 kali hatam. Kita berapa kali hatam, saudara? Ya, kagak ada yang bisa istimewa. Amal kita gak ada yang istimewa. Amal manusia umatnya Rasulullah di penghujung akhir itu kagak ada yang istimewa. Maka satu-satunya cara untuk mendapatkan keridhaan Allah, buat Rasulullah itu bangga sama kita, buat Rasulullah itu merasa bahagia dengan tingkah laku kita.
buatlah agar Rasulullah itu betul-betul kita ini dianggap sebagai umatnya, laksanakan semua apa yang perintahkannya, dicontohkannya sunnah-sunnahnya kita kerjakan, ya, termasuk halnya di dalam udiyah. Rasulullah marah banget tuh kalau ada umatnya yang punya harta kemudian kagak mau berkorban. Rasulullah marah luar biasa. Kagak akan mungkin kita dianggap oleh Rasulullah sebagai umatnya kalau Rasulullah marah kepada kita, dan gak akan mungkin dekat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mencapai keridhaan Allah untuk saat-saat sekarang, zaman-zaman sekarang, tidak ada yang lain kecuali buatlah Rasulullah itu bangga kepada kita, ya. Buatlah Rasulullah itu bahagia dengan apa yang kita kerjakan. Dekatkan diri kita kepada Allah, dan juga jadilah kita sebagai umat yang betul-betul isti'adu fi ahkami syar'iyyah, tunduk dengan apa yang telah diatur, apa yang telah disyariatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara, mampu seperti itu, ya, itulah dikategorikan mampu di dalam berudiyah atau berkorban. Hatta misalnya kalau ada orang kaya pada saat udiyah dia nggak punya duit untuk memberi 1 ekor kambing atau 1 ekor hewan kurban, meskipun awalnya dia kaya, tetap dia nggak wajib untuk mengeluarkan kurban. Karena disebutkan di sini, wa man kana ghaniyan fatalaffa maluhu fi ayyamil udiyati saqatat anhul udiyah. Kalaulah barang siapa yang keadaannya kaya, ini orang kaya, ya, fatalafat hamaluhu fi ayyamil udiyah, kemudian hartanya bangkrut, dia punya harta, hilang hartanya, ludes hartanya. Allah kalau bisa, kalau mengambil harta, mengambil kemuliaan seseorang gampang, saudara, ya, membalikkan tangan saja udah gampang dah. Yang tadi miskin bisa jadi kaya, itu gampang bagi Allah. Yang tadinya kaya bisa jadi miskin, itu gampang bagi Allah. Nah, ketika pada hari udiyah dia dalam keadaan fakir, saqatat anhu udiyah, maka gugur baginya untuk melaksanakan korban. Ini kalau orang kaya. Makanya niatkan kita begitu datang bulan Zulhijjah, kita niat kita akan berkorban. Tentang masalah nanti datang uang atau tidaknya, kita yang penting udah niat dulu, ya, niat. Dengan niat kita yakin akan keberadaan Allah. Karena yang namanya rizki itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita hanyalah melaksanakan atau berikhtiar mencari keridhaan Allah, mencari nikmat Allah, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masalah hasil dan tidaknya kita kembalikan kepada Allah. Wa ufawwidu amri Allah, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Dan mudah-mudahan nanti di begitu menjelang masuknya yaumul nahar, Allah berikan kepada kita rizki yang berkah dan banyak, amin. Rizki yang mendatangkan manfaat di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Yang kemudian syarat sunnah berkurban yang ketiga adalah merdeka. Orang yang merdeka, ya, bukan dari bangsa budak, bukan dalam keadaan budak. Kalau orang budak itu adalah orang yang masih dalam tanggungan kafilnya, tanggungan tuannya. Jadi kalau budak kagak punya kewajiban untuk berkorban meskipun dia punya harta, ya, dia nabungin nih dari hasil tuannya, dia tabung punya harta banyak, tapi dia nggak wajib untuk berkorban karena budak. Jadi yang menjadi syarat kesunahan berkorban adalah orang yang merdeka. Kemudian ada syarat sahnya kurban, ada syarat sunnahnya kurban, itu kembali kepada manusianya. Ini ada syarat sahnya kurban. Yang pertama adalah syarat sahnya kurban itu adalah kurban itu pada waktu yang sudah ditentukan. Jadi kurban itu waktunya tertentu. Nggak semua bulan ada kita melaksanakan kurban, tidak. Hanya ada di dalam bulan Zulhijjah saja. Itu pun hanya 4 hari, yaitu pertama tanggal 10 bulan Zulhijjah, yaitu disebut dengan Yaumun Nahar. Kemudian 3 hari Yaumut Tasyrik, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Di akhir tanggal 13 bulan Zulhijjah nih, ya, tanggal 13 bulan Zulhijjah, yaitu terakhirnya sebelum pelaksanaan sholat asar. Jadi waktu asar habis.
Kalau kita melaksanakan kurban di waktu tanggal 13 bulan Zulhijjah ketika asar, maka tidaklah dianggap kurban kita. Kurban kita dianggap sebagai sedekah. Diingat. Jadi kalau kita korban, jangan cuma korban tanggal 10 saja. Orang korban tanggal 10, begitu ada yang korban tanggal 12 bilang, oh nggak sah tuh korbannya. Kenapa? Karena dilaksanakan tanggal 12, bukan pada saat setelah pelaksanaan Idul Fitri, Idul Adha. Agak tetap sah korbannya meskipun 2 hari setelah Idul Adha atau Yaumun Nahar. Jadi syarat sahnya ibadah kurban, dilaksanakan kurban itu pada waktu yang sudah ditentukan, ya, 4 hari. Kemudian yang kedua, syarat sahnya kurban itu ada hewan ternak yang telah ditentukan jenisnya. Hewan ternak itu jenisnya ada 3. Yang pertama adalah onta, jenis onta. Ada onta janabah dan sebagainya, ya. Kemudian ada lembu. Lembu ini ada kalanya ada dari jenis kerbau, ada ya dari jenis ada dari jenis sambi, ya. Nah, ini juga macam-macam jenisnya. Kemudian yang ketiga adalah dari jenis hewan kambing. Kambing nih, jenis kambing. Kambing juga macam-macam. Tidak termasuk di dalam kambing ini jenis misalnya manjangan dan sebagainya, tidak, ya. Tapi jenis kambing, misalnya ada kambing kacang, ada kambing telinga panjang, ada kambing Jawa dan sebagainya, ya. Itulah jenis-jenis hewan yang sudah ditentukan dalam syariat. Maka kalau ada orang misalnya melaksanakan kurban, oh saya punya kuda banyak, udahlah saya korbannya kuda. Nggak sah hewan kurban kuda. Kenapa? Karena kuda bukan termasuk hewan yang telah direkomendasikan untuk dikorbankan, ya. Nah, kita dari sini sebenarnya kita harus berpikir secara waras orang Islam. Kenapa korban itu tiga jenis korban ini, ya? Dan Rasulullah korbannya itu dengan kambing. Rasulullah dengan kambing korbannya. Namun sekali lagi bukan berarti Rasulullah tidak mampu untuk korban onta. Bukan nggak mampu, Rasulullah korban onta. Tapi Rasulullah tahu bahwa sesungguhnya kalau Rasulullah korban onta, banyak umatnya yang nggak akan mungkin bisa mampu korban. Maka diambil oleh Rasulullah yang paling kecil, yang paling ringan, yaitu korban kambing agar umatnya mampu untuk berkorban. Coba kalau Rasulullah korbannya onta, kemudian umatnya korban kambing, dilecehkan, saudara. Ente mau korban kambing, Rasulullah korbannya korban onta, kagak ada apa-apanya. Yang paling afdal onta. Makanya Rasulullah ambil tuh yang namanya korban kambing. Jadi kalau kita sanggup beli kambing, silakan beli kambing, itu yang paling afdal. Namun kalau yang kagak afdal itu orang yang sanggup untuk membeli 1 ekor hewan sapi sebagai korbannya, kemudian dia ganti untuk korbannya dengan kambing. Ini yang kagak afdal. Ini namanya orang pelit, ya. Dipahamin tuh orang pelit. Ya, dia punya misalnya deposito 5 miliar, dia punya kendaraan bagus, hebat, mewah, dia punya rumah kontrakannya banyak. Kalau beli 1 ekor sapi kecil, betul nggak? Kecil. Tapi karena dia bilang kagak perlu sapi, saya ikutin Rasulullah, ikutnya kambing. Ini yang nggak afdal, saudara. Kenapa? Karena pelit, ya. Dia mencari, bilang katanya cari afdal. Makanya bukan masalah afdal dan tidaknya, bukan. Karena Rasulullah ingin memperlihatkan bahwa yang namanya kurban itu kewajiban bagi orang yang beriman, orang Islam, ya, dari umatnya. Jadi kalau seandainya dengan korban ontak Rasulullah, maka umatnya kagak akan mampu untuk melaksanakan korban. Apalagi Indonesia, kita mau korban ontak, beli ontak di mana ya, saudara? Betul nggak? Mau kita mau kagak mau, kita pesan dulu di Ragunan kalau mau ontak, betul kan? Kagak ada yang jual ontak di sini, ya. Tapi yang namanya Rasulullah mencarikan dengan kambing, maka gampanglah kita untuk berkorban. Nanti kita lihat juga tuh kambing, saudara. Kambing setiap hari dipotongin, betul nggak? Kambing setiap hari dipotongin. Setiap tahun di dalam bulan Zulhijjah itu ribuan kambing dipotong, tapi nggak pernah habis, saudara. Betul nggak? Nggak pernah habis.
Kan nih secara logika kalau seandainya setiap hari dipotongin, bahkan setiap tahun ribuan dipotong, harusnya habis saudara, betul. Tapi ini nggak habis. Ini menunjukkan syariat ini memang datangnya bukan dari manusia, datangnya dari yang mengatur manusia, yang mengatur makhluknya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini syariat Allah. Harusnya yakin kita dengan ini satu keajaiban yang sangat luar biasa saudara, ya, satu keajaiban yang sangat luar biasa. Kalau kita mau berpikir cerdas bahwa kenapa Allah perintahkan untuk berkorban, dan korban yang ditentukan itu 3 macam tadi, dan itu tidak akan pernah habis sampai kapanpun, karena ini sudah janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya dengan adanya peristiwa ini makin mantap keimanan kita bahwa syariat yang dibawa baginda Nabi adalah benar-benar syariat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan dari syariat manusia. Yang kemudian syarat sahnya korban. Yang ketiga adalah korban itu tidak dalam keadaan cacat. Lihat tuh, diperhatikan korbannya, ya. Kalau cari korban, usahakan korban yang sehat, korban yang gemuk, jangan korban yang kurus. Hewan yang kurus yang kelihatan lekukannya, tulang-tulangnya kelihatan. Jangan kita mencari korban dengan misalnya ada cacatnya, matanya picek misalnya, ya, atau mulutnya korengan dan sebagainya, atau pincang dan sebagainya, jangan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Addibu duhayakum fa innaha ala siratil matayakum." Pilih, kata Rasulullah, agungkan dan pilihlah hewan-hewan kurbanmu yang bagus-bagus, jangan sembarangan. Rasulullah itu perintahkan, ya, perintahkan untuk mencari hewan kurban yang bagus-bagus, yang indah-indah, kemudian kita agungkan, kita rawat, kita betul-betul teliti, jangan sampai ada cacatnya, karena kalau cacat ada maka kesahannya akan berkurang. Fa inna, karena sesungguhnya hewan kurbanmu ala siratil matayakum, dia akan menjadi tunggangan bagi engkau untuk melewati siratal mustaqim. Cari, jangan kita sembarangan aja, ya. Kemudian yang keempat, syarat sah kurban itu hewan kurbannya sudah sampai usianya. Jangan sampai kita salah, kita tinggal apa ngambil aja, masih cempik kita ambil untuk kita korbanin, jangan. Belum sampai pada batas usianya. Kalau usia ekor kambing itu sudah kupak, artinya di atas 1 tahun. Kalau yang namanya lembu di atas 2 tahun, sama dengan onta di atas 2 tahun. Kalau bahasa kitanya sudah kupak, ya, sudah kupak. Nah, itulah syarat sahnya berkurban. Kalau tadi syarat berkurban, yang kedua syarat sunnah berkurban, yang kedua ada syarat sahnya berkurban. Nah, ada juga syarat diterimanya kurban, syarat diterimanya kurban. Jadi ada syarat sunnah kurban, ada syarat sahnya kurban, ada syarat diterimanya kurban. Kalau syarat sahnya kurban, bisa saja kurban itu sah tapi belum tentu diterima. Tapi kalau syarat diterimanya kurban, udah pasti kurban itu diterima karena syaratnya sudah terpenuhi. Syarat diterimanya kurban yang pertama adalah niat kurban kita. Niat kurban tidak ada yang lain kecuali niat kurban untuk mengharapkan keridhaan Allah, kagak ada yang lain, ya. Jangan sampai kita niat kurban ingin menunjukkan kepada halayak ramai bahwa kita adalah orang yang mampu, bahwa kita adalah orang yang memiliki kedudukan, bahwa kita ada orang yang memang punya status sosial. Jangan. Niatlah kurban saya ini, kurban sunnah saya ini hanya untuk Allah, ya. Niatkan di dalam hati kita bahwa kurban saya ini tidak ada lain kecuali untuk mengharapkan ridha Allah lantaran mengikuti apa yang telah dicontohkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat diterimanya kurban yang kedua yaitu hadirkan hati kita di dalam berkorban. Setiap ibadah harus kita hadirkan. Artinya apa? Sungguh-sungguh di dalam berkorban, ya. Jangan kita main-main dalam berkorban. Artinya apa? Ingat, korban itu kan ibadah, ya. Karena korban itu ibadah, saudara.
disebutkan li anna dzabhud ibadatun, sesungguhnya korban itu adalah ibadah, wal ibadatu afdaluha ayyubashiruha binafsi, maka abdalnya orang yang berkorban itu adalah dia melakukan dengan dirinya sendiri. Ingat tuh ya, ayyubashiruha binafsi. Jadi kalau kita mau berkorban dengan diri kita sendiri, pertama kalau kita korban, kalau kita misalnya mau cari hewan, carilah hewan sendiri, cari yang bagus-bagus hewannya, jangan kita nyuruh orang ya, tuh gue punya duit beliin tuh korban gue, jangan, carilah kita sendiri yang datengin. Kalau seandainya kita kolektifan, kita datang ke tempat di mana panitianya, jangan sampai panitianya yang datang ya, jangan sampai panitianya yang datang. Kalau panitia yang datang kan kayaknya maksa-maksa tuh, betul nggak? Tapi kalau kita datang itu kesadaran sendiri, keikhlasan sendiri. Bahkan kan dinyatakan tuh kalau seandainya kita berangkat dari rumah, ya, kita berangkat dari rumah kita menuju tempat di mana pembelanjaan hewan kurban atau di mana tempat panitia hewan kurban. Ketika kita datang kepadanya, maka setiap langkah apa yang kita laksanakan maka akan dihitung dengan kebaikan-kebaikan. Man kharaja min baitihi ila sara'il udiyah kana lahu bi kulli khutwatin 'ashara hasanatin wa maha anhu 'ashara sayyi'atin wa rafa lahu 'ashara darajatin. Allah nyatakan, Rasulullah menyatakan, siapa orang yang keluar dari rumahnya menuju tempat di mana membelanjakan hewan kurbannya atau menyerahkan sebagian besar uang untuk kolektifan misalnya, maka setiap langkah-langkah kakinya kana bikulli khutwatin kana lahu bikulli khutwatin 'ashar hasanat, maka setiap langkah kakinya dicatat dengan 10 kebajikan. Wa maha anhu 'ashar sayyi'atin, dihapus 10 kejelekan. Dan juga wa rafa'a lahu 'ashar darajatin, dan Allah angkat 10 nilai kemuliaan bagi dirinya. Maka jangan kita, kalau kita mau korban jangan nyuruh orang ya, datang sendiri, hadirkan hati kita, kesungguhannya. Juga ingat tuh yang namanya kesungguhan itu, ikutin apa yang dicontohkan baginda Nabi tentang cara-cara ibadah kurban ya. Ini banyak orang yang ibadah kurban seakan-akan ya udah yang penting gue udah korban, kagak lagi dia menggunakan syariat yang diajarkan baginda Nabi. Misalnya yang namanya korban itu saudara, yang motong orang yang berkorban ya, yang wajib motong adalah orang yang berkorban. Dikatakan oleh pengarang kitab Durratun Nasihin, wal amdal ayyadbahu binafsih in qadara, yang paling utama korban itu, memotong itu adalah orang yang berkorban dengan dirinya sendiri. In qadar, kalau dia sanggup, kalau dia mampu. Wa illa, kalau seandainya dia nggak sanggup, ya'muru ghairi, maka dia boleh menyuruh orang lain, suruh orang lain. Kalau suruh orang lain berarti harus diupahin tuh orang yang mengerjakannya. Jadi yang wajibnya, yang afdalnya dia sendiri, kita korban, maka kita yang potong, kita yang ngupas, kita yang cincang-cincang, kita yang tanding-tandingin, kita yang kasihin tuh kepada orang lain ya, umat Islam. Itu harusnya begitu. Kalau kita nggak sanggup, suruh orang yang motong orang lain ya, yang ngupas orang lain, yang potong-potongin sekecil-kecil orang lain, yang taruh di kertas kresek orang lain. Kita cuman ngelihat doang. Yang seperti itu wajib bagi kita untuk membayar upah. Nah, upahnya kagak boleh diambilkan dari bagian hewan kurban, nggak boleh ya, nggak boleh, dia harus dari sendiri. Makanya kalau orang berkorban harus paham, jangan kemudian berkatakan begini, udah bagus saya bawa tuh hewan kurban di sini, daripada enggak saya bawa, ini sekarang udah saya bawain hewan kurban masih aja minta ongkosnya. Itu namanya orang nggak ikhlas ya. Kalau dia mau silakan aja potong sendiri, gitu aja udah ya. Kenapa? Karena abdolnya adalah orang yang berkorban. Kalau memang dia mampu, wa illa kalau dia nggak mampu, ya'muru ghairi, maka boleh dia nyuruh orang lain. Nah, kalau kita nyuruh orang lain, misalnya kita nyuruh orang lain, kita kolektifan, kita nyuruh orang lain
wa yastahabbu ayyahdura bi nafsi inda dabhin, maka hendaklah disarankan, amat sangat disarankan, ayustahabbu, ya, ayustahabbu ini sangat-sangat disarankan, ayyahdura bi nafsi, untuk hadir inda dabhi, tatkala dipotong. Jadi hewan ketika dipotong, yang korban harus hadir, ngelihat tentang hewannya. Jangan kagak mau lihat, saya nggak mau lihat, yang penting saya ikhlas. Nggak begitu. Syariatnya menyatakan ayyastahabbu ayyahdura bi nafsih inda dabhin, maka amat sangat disarankan untuk hadir melihat ketika hewan kurbannya dipotong. Hadis Rasulullah di mana Sayyidatina Aisyah dinyatakan, ya Aisyah qaddimu adhiyatak washhidiha, wahai Aisyah, tuntun hewan kurbanmu, bawa hewan kurbanmu, washhidiha, dan kemudian saksikanlah ketika dipotong. Ya, Rasulullah perintahkan kepada Sayyidatina Aisyah untuk melihat hewan kurbannya dipotong. Kagak begitu aja dikasih udah, setelah dikasih dia kabur, enggak, lihat dulu tuh. Nah, makanya para ulama menyebut ayastahabu ayyahdura bin nafsi inda dabhin, hendaklah sangat dianjurkan bagi orang yang berkorban untuk hadir menyaksikan hewan kurbannya dipotong. Wa tarku wa yakrahu tarku taujih ilal kiblatin, makruh hukumnya kalau kita motong itu tidak mengarah ke arah kiblat, membelakangi kiblat atau meninggalkan arah kiblat. Ya, kita lihat orang motong arah kiblatnya mana, oh arah kiblatnya seperti ini, dia potong membelakangi kiblat, nggak boleh, hukumnya makruh. Ini namanya ibadah kurban. Ibadah itu pakai aturan, karena Allah dalam Al-Quran menyebutkan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin. Ad-din itu aturan, ya. Ini ada ibadah, kurban ini ibadah, bukan selain korban. Kalau kita misalnya potong untuk sodakoh, terserah, boleh-boleh saja, ya, kagak ngadap kiblat juga nggak ada masalah, tapi lebih abdulnya pakai arah kiblat. Tapi kalau dalam hal kurban, ketika kita menghadapkan arah hewan kurban kita dengan meninggalkan arah kiblat, maka hukumnya makruh. Kemudian wa yaqulu ba'da tawjih qabla dabhin, hendaklah membaca orang yang tadi berkorban tadi. Ya, ini diingat-ingat aja nih. Ya, diingat-ingat aja. Karena ngajinya kita ngaji jiping kan ya. Iya enggak? Ngaji jiping, masuk kuping kanan takutnya keluar kuping kiri, kagak ada yang dicatat. Nih kesunahannya nih. Yang pertama hadir menyaksikan. Yang kedua, wakila ba'da tauji, ucapkanlah ketika hewan kurban itu telah dihadapkan ke arah kiblat. Ya, qabla dabhin, sebelum dipotong. Jadi sebelum hewan kurban kita dipotong, bagi orang yang berkorban melihat hewan kurbannya dibaringkan, disunnahkan untuk mengucapkan kalimat atau mengucapkan doa. Doanya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kira-kira hafal enggak? Hafal enggak? Hafal lah, sering dibaca, ya. Cuma nanti begitu pas lagi mau korban lupa. Kenapa? Ngajinya jiping, jadi bingung, ya. Jadi baca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kemudian dilanjutkan kalimat Allahu Akbar, kita bertakbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, bismillahi Allahu Akbar. Itu orang yang berkorban, bukannya yang motong, bukan yang motong, tapi orang yang berkorban. Makanya betapa amat disunnahkan orang yang berkorban itu menyaksikan ketika hewan kurbannya dibaringkan. Ya, jangan ditinggal tuh, jangan ditinggal. Lihat, begitu telah terbaring dan telah menghadap ke arah kiblat, bacalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar,
Allahu akbar walillahil hamd, bismillahi Allahu akbar. Gitu ya. Nah, kalau yang namanya yang motong, boleh saja dia mengucap bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadza minna. Kalau dia nyuruh motong ya. Kalau seandainya sapi yang jumlahnya 7 pakainya minna, kami maksudnya. Kalau seandainya kambing misalnya, kalau laki-laki minhu, kalau perempuan minha, wa ahlihi ya, atau wa ahlihu wa ahliha, atau wa ahlina. Allahumma hadza minni, Allahumma hadza minhu, Allahumma hadza minna. Boleh. Kemudian apakah sendiri atau mengikutkan kepada keluarganya. Ingat nih, Nabi melaksanakan korban 1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya, ditambah juga untuk para umatnya yang memang kagak sempat berkorban. Versi yang kedua, Rasulullah melaksanakan kurban 2 ekor, 1 ekor untuk dirinya dan keluarganya, 1 ekornya lagi untuk umatnya. Ini saking Rasulullah cinta kepada umatnya, sayang luar biasa kepada umatnya. Maka kalau ada umat yang punya harta kemudian gak berkorban, Rasulullah bencinya luar biasa, saudara ya. Kalau kita dibenci Rasul, jangan harap kita dapat redhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian apakah setelah dipotong kemudian kita kabur? Jangan. Wa yadhbahu summa yusalla rak'atain ala tariqil istihbab li qauli sallallahu alaihi wasallam. Nah setelah itu dipotong, habis kita baca tuh ya, baca ini wajhatu sampai akhir Allahu akbar sampai dengan bismillahi Allahu akbar, kemudian fayadbahu, kemudian dipotonglah hewan korban itu. Setelah hewan korban dipotong, summa yusallu rak'ataini, ini yang jarang dikerjain ya, jarang dikerjain. Summa yusalla rak'ataini, setelahnya dipotong hewan kurban kita, maka laksanakanlah salat sunnah 2 rakaat. Sunnah ya, laksanakan salat sunnah 2 rakaat setelah hewan kurbannya dipotong. Ini karena mengikuti ala tariqil istihbab, karena mengikuti anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah menyatakan alqu ma fi aidikum minasikin summarka'u rak'atain fa innahu ma rakahuma ahadun wa sa'alallahu say'an illa a'tahu. Rasul menyatakan alqu ma fi aidikum minasikin, tajamkan pisaumu, peganglah dengan kuat. Artinya kalau mau potong ya, kalau mau potong pisaunya yang harus betul-betul tajam, jangan pisau dapur di bawah ya, jangan pisau pisau yang tajam. Nih sekarang nih ada nih kelompok ada satu organisasi ya yang memudahkan bagi umat Islam untuk memotong dengan pisau yang keluar. Ada namanya Juleha, tahu nggak Juleha? Juru sembelih halal ya. Ada juga pisau yang dikeluarkan oleh satu lagi tuh, ada tuh ya, itu pisaunya mahal tuh, harganya bisa jutaan, ada 3 juta, ada yang 5 juta. Itu pisaunya luar biasa tuh, enteng banget tuh ya, enak, tidak menyakitkan, karena memang harusnya begitu. Rasulullah katakan alqu ma fi aidikum minasikin, tajamkan pisaumu dan pegang dengan erat, dipegang dengan erat. Summarkau rak'ataini, kemudian salatlah 2 rakaat setelah dipotong, kemudian laksanakan salat sunnah 2 rakaat, namanya salat sunnah mutlak. Fa innahu ma rakahuma ahadun, maka sesungguhnya 2 rakaat yang engkau kerjakan salah satunya, wa sa'alallahu say'an, engkau memohon kepada Allah tentang sesuatu, illa a'tahu, maka tidak akan pernah ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kalau seandainya setelah kita sholat kemudian kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling bagus begini, ini ketentuannya, kaifiahnya diterangkan oleh Syekh pengarang kitab Duratun Nasin, Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad As-Sakir. Beliau menyatakan
wa yaqulu ba'da salam. Jadi setelah melaksanakan sholat 2 rakaat kemudian salam, setelahnya salam yaqulu, ucapkanlah Allahumma inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Pakainya Allahumma, ya, Allahumma inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kemudian baru kita angkat tangan kita berdoa, mohon kepada Allah, minta kepada Allah. Insya Allah tidak akan ditolak oleh Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan setelah kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah pembantaian atau setelah pemotongan hewan kurban. Nah jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini kaifiyah, ya. Jadi jangan kita anggap bahwa ibadah korban cuma sekedar korban saja. Kita harus paham, kurban itu adalah ibadah. Ibadah ada aturannya, ada syariatnya. Jadi kagak sembarangan kita ibadah. Kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin kelak kita akan diaku Rasulullah sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan keridhaan Allah untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Fadhal. Puasa tarwiyah, puasa sunnah. Puasa sunnah beda dengan puasa wajib, ya. Kalau puasa sunnah, ya, kalau puasa sunnah memang beda dengan puasa wajib. Kalau puasa sunnah ketentuannya kalau seandainya kita batal, kita lupa minum, ya sudah batal. Beda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib kita lupa terusin, nggak batal, karena itu adalah anugerah dari Allah. Kalau puasa sunnah tidak, ya. Puasa sunnah ya memang kita harus hati-hati. Puasa sunnah tarwiyah, ada yang melaksanakannya besok hari Senin, tarwiyah namanya, ya. Kemudian tambah satu lagi dengan Arafah, tarwiyah dan Arafah. Rasulullah melaksanakannya dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Namun yang paling bagus, yang paling afdal, dimanapun kitab-kitab klasik disebutkan adalah puasa 2 hari, tarwiyah dan Arafah, ya. Laksanakan. Jangan kita hanya melaksanakan puasa wajib saja. Jangan kita bangga dengan puasa wajib kemudian kita tinggalkan puasa sunnah. Kerjain. Kalau yang misalnya puasa tarwiyahnya hari Selasa, berarti Arafahnya hari Rabu, nanti Idul Adhanya hari Kamis. Ada kalau misalnya begini, Ustaz, itu kan ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis, gimana Ustaz puasanya? Ya ente puasa aja, tanggal hari Senin ente puasa, kemudian sampai dengan hari Selasa. Hari Rabu puasa nggak usah puasa kalau ente bingung, ya. Kalau ente bingung, kalau ente ragu, mendingan kagak usah puasa. Kenapa? Karena di situ ada keraguan, sementara kita melaksanakan puasa sunnah, ya. Jangan sampai sunnahnya kita tonjolkan, sementara hal yang memang urgen sekali kita tinggalkan. Jangan, ya. Mendingan kita puasa di hari Senin saja sampai dengan hari Selasa, gitu, ya. Jadi kalau puasa sunnah ente lupa, batal, ya. Taib. Ada lagi? Korban orang yang meninggal, ya. Ada dua pendapat. Namun yang pendapat yang pertama ini lebih ditonjolkan, ya. Artinya yang pertama itu adalah orang yang sudah wafat nggak wajib berkorban. Kagak berkorban orang wafat yang udah mati. Ya bagaimana berkorban? Orang yang mati kagak bisa beli kambing, kagak bisa beli sapi, kagak punya duit, betul nggak? Maka enggak, yang berkorban itu bukan orang yang udah mati, tapi yang berkorban adalah orang yang masih hidup. Yang masih hidup yang berkorban. Kemudian pahalanya boleh kita titipkan untuk
orang tua kita yang sudah tidak ada, jadi pahalanya. Namun ada juga yang menyatakan boleh berkorban dengan namanya, karena meriwayatkan satu hadis dari sahabat Rasulullah, yang hadis ini belum bisa dikategorikan sebagai hadis yang sahih ya. Ada pernah sahabat Rasulullah ketika melihat binatang, melihat unta, kemudian teringat orang tuanya, kemudian nangis, kemudian ditanya Rasulullah, kenapa? Aku kalau melihat hewan kurban aku ingat dengan orang tuaku. Silakan kau berkorban untuk orang tuamu ya. Nah, perintah itu bukan berarti nama dari korban itu untuk orang tua yang udah mati, enggak, tetap namanya orang yang masih hidup. Sementara pahalanya boleh kita titipkan untuk orang yang sudah almarhum dan almarhumah, boleh ya. Jadi begitu caranya. Karena yang namanya orang udah mati nggak ada yang berkorban. Ya gimana berkorban, udah mati, kagak punya duit, kagak bisa beli kambing, kagak bisa beli sapi, iya kan? Padahal mati nggak punya duit, saudara. Jadi yang berkorban adalah orang yang masih hidup, kemudian menitipkan pahalanya orang yang sudah tidak ada. Sampai enggak? Sampai, insya Allah sampai. Jangankan keluarganya, ahli warisnya, kita saja sebagai saudara yang seiman dan seakidah saja, kalau mendoakan, memberikan Fatihah, membacakan Fatihah untuk saudara kita yang seiman dan seakidah yang sudah wafat saja sampai. Karena dalilnya ada dalam Al-Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kan betul kan? Iya kan? Itu dalilnya tuh dalam Al-Quran. Jadi nggak usah sakwa sangka lagi. Jadi kalau ada orang ngomong, ente mau ngapain tahlil, ente mau ngapain bacain doa orang yang udah mati, kagak ada urusan sama orang yang mati, berarti dia nggak paham Al-Quran. Dia mengingkari ayat itu tuh, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang suruh siapa? Yang suruh Allah. Allah yang nyuruh, bukannya manusia yang nyuruh, Allah dalam Al-Quran. Maka mantap hati kita. Jadi kalau seandainya ada orang minta doa, kita doain. Ada orang minta Fatihah, kita Fatihain. Jangan khawatir, jangan takut. Diundang untuk tahlilan, ya, tahlilan diundang. Kemudian untuk bacain doa, bacain Fatihah, bacain Yasin bagi orang yang sudah almarhum dan almarhumah. Yakinkan ayat itu sebagai penunjang keyakinan kita. Jangankan orang lain, jangankan keluarga kita, orang lain saja, sampai apa yang dihajatkan kepada orang yang sudah wafat ya. Nah, itu kemudian nanti kalau seandainya kita disediain makan, gak usah dimakan katanya, makanannya haram. Itu namanya orang yang telah menafikan keberadaan yang halal. Artinya makanan yang disediakan itu kan halal. Kalau seandainya dibilang haram, kira-kira nyakitin kagak? Nyakitin kagak? Nyakitin lah ya. Sementara Rasulullah mengajarkan kepada kita, man kana barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah ya. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu wajib, wajib. Dia tamu datang mau berbelasungkawa, betul nggak? Kemudian karena datang dimuliakan, air dikeluarin, ada makanan dikeluarin, asal tuan rumahnya jangan ngutang-ngutang. Nah, ini yang kagak boleh, sampai ngutang-ngutang. Harusnya kita yang tahu diri. Kalau ada saudara kita yang terkena musibah, kitalah yang harus berbondong-bondong untuk meringankan kesulitannya, dengan kita bawain makanan atau apapun itu, agar nanti ketika nanti datang tamu untuk takjiah, ada makanan ya dari kita juga tuh, betul nggak? Nah, kemudian kalau saat ini disiapkan makan, jangan sampai kita kagak colek minum. Jangan diminum, haram tuh. Kalau orang lagi kesusahan kita datang kita minum, jangan. Itu namanya orang yang kagak tahu diri ya.
gitu ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Hah? Masuk waktu Isya ya. Mari kita tutup ta'lim kita. Sekali lagi mudah-mudahan datangnya bulan hari Yaumut Tasyrik, hari Idul Adha, Allah berikan kepada kita rezeki yang berkah. Amin.